Muara Teweh, Kalimantan Tengah, akhir tahun 2019. Namaku Angga. Usiaku di tahun 2019 sudah memasuki 27 tahun. Aku mempunyai seorang istri yang baru saja aku nikahi di awal tahun 2018 yang lalu. Pernikahan kami masih sangat muda, tapi di usiaku yang sudah mendekati kepala tiga ini, ingin sekali rasanya aku memiliki anak. Segala cara aku dan istriku lakukan agar dia cepat hamil. Namun sudah hampir setahun ini, usaha kami sepertinya tidak membuahkan hasil. Oh iya, aku di sini bekerja di salah satu PT, perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan. Gajiku per bulannya terbilang sangat cukup. Kami juga tinggal di sebuah rumah yang lumayan bagus. Kata teman-temanku, kami berdua adalah pasangan yang sangat bahagia dan harmonis. Tapi aku rasa, apa yang mereka katakan itu tidak sepenuhnya benar. Apalagi saat kami melihat orang-orang yang berjalan-jalan sore atau liburan, sedang bermain-main dengan anak-anak mereka. Ditambah lagi, kalau ibuku menelpon dari Martapura, salah satu kecamatan sekaligus ibu kota kabupaten di Banjar. Kalau beliau menelpon, selalu menanyakan apakah istriku sudah ada tanda-tanda kehamilan apa belum, yang tentu saja membuatku risih, takut kalau istriku tersinggung dengan perkataan ibuku. Malam itu aku baru saja pulang kerja. Istriku tersenyum-senyum menungguku duduk di depan pintu. "Kenapa sayang?" tanyaku. "Selamat ya, 9 bulan lagi kamu bakal jadi ayah," bisik istriku yang langsung membuatku melotot. "Kamu hamil?" tanyaku dengan wajah yang senang. Istriku mengangguk. Sambil tersenyum, ia memberikan aku sebuah benda kecil bergaris. "Apa ini?" "Itu tes kehamilanku. Sudah 1 bulan, Yang," jawabnya. Aku yang tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti ini tentu sangat bahagia. Kupeluk erat-erat istriku, berkali-kali ucapan terima kasihku padanya. Kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku, dan aku pun dengan sukarela memasak, mencuci baju pagi dan malam. Karena sekarang istriku gampang mual-mual, bahkan bau-bau masakan pun ia tidak suka. Menginjak kehamilan 2 bulan, rumah kami sudah tidak terurus lagi. Karena kerjaanku yang selalu dapat jatah lembur, juga istriku yang selalu muntah setiap kali menginjakkan kaki di dapur. Rumah sudah seperti kapal pecah. Sampai suatu hari saat aku masih lembur, istriku tiba-tiba menelpon dan mengabarkan kalau ada orang yang menggaruk-garuk pintu kamar dari luar. Suara istriku saat itu kudengar sangat amat ketakutan, sehingga mau tak mau aku harus meminta izin untuk pulang terlebih dulu pada bos. Dan saat sudah sampai di rumah, aku mengambil sebuah kayu di halaman untuk berjaga-jaga kalau memang benar ada orang jahat yang masuk ke dalam rumahku. Namun, semuanya di luar dugaanku. Ternyata tidak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah. Semuanya terlihat aman-aman saja. Kunci-kunci jendela juga masih terpasang rapat, tak tersentuh. Aku menghela nafas panjang, agak kesal dengan kelakuan istriku. Dan saat aku masuk ke dalam kamar kami, kulihat dia yang bersembunyi di dalam selimut. "Tidak ada siapa-siapa di rumah. Mungkin itu hanya halusinasimu saja. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Aku tidak enak izin terus sama bosku," ucapku lembut. Namun baru saja selimutnya aku buka, terdengar teriakan istriku dari arah luar rumah. Dan saat aku menoleh, ternyata selimut itu sudah kempes, sudah tak ada lagi lekukan tubuh lagi. Aku sangat kaget dengan apa yang kualami barusan. Dengan langkah tergesa, aku berlari menghampiri arah suara istriku.
Ternyata dia bersama salah satu tetangga kami. "Maaf Pak Angga, tadi istri Bapak teriak-teriak ketakutan. Dia lari sampai ke jalan. Saat kami tanya, katanya dia melihat hantu di dalam rumah," ujar si tetangga. "Terima kasih ya Bu. Sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah. Hanya saja istri saya ini sering berhalusinasi. Maklumlah, baru awal-awal kehamilan," kataku sambil tersenyum. Sebaiknya istri Bapak memang harus lebih diperhatikan, karena awal-awal kehamilan seperti itu biasanya sangat diincar makhluk halus Pak. Baunya wangi, pesan si tetangga itu sebelum pergi. "Aku tidak mau tinggal sendiri lagi di rumah itu, Yang. Rumah itu ada hantunya. Ya Tuhan, kamu itu bukan anak kecil lagi, Yang. Yang kamu lihat itu bukan hantu. Itu cuma halusinasimu aja, yang kebanyakan nonton film hantu di YouTube." Karena bentakannya itulah, istri Angga menangis sesenggukan. Ia sangat kecewa karena lelaki yang dia cintai sama sekali tidak mempercayainya. Istri Angga selalu berusaha menyembunyikan ketakutan-ketakutannya apabila sedang berada di hadapan sang suami. Tempatnya bercerita adalah si ibu tetangganya. Seperti sore itu, istri Angga sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Bu Raudah. "Kamu itu hamil pertama dan usia kandunganmu masih sangat muda. Kehamilan yang seperti ini sangat diincar oleh makhluk halus. Makanya orang-orang dulu menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam. Biasanya kadut itu diisi dengan jaringau, kayu sompun, limau nipis, lada biji, dan bawang merah tunggal. Kadut itu harus dibawa oleh si ibu hamil, bisa diselipkan di celana atau BH, atau diikat di pinggang. Benda-benda itu dipercaya dapat melindungi si ibu hamil dari panguluh, kuyang, ataupun makhluk halus lain," kata Bu Raudah. "Dan dibawa rumah digantungi duri limau, sekalut garam, dan dedaunan nanas secara terbalik. Katanya daun nanas yang digantung terbalik sama seperti ranjau yang menghalangi mereka masuk. Aku dulu juga begitu sewaktu hamil anak-anakku, dan di usia kandunganku 7 bulan, biasanya disuruh minum telur ayam kampung dan minyak goreng sampai ketika aku melahirkan. Setiap sholat juga harus membaca tasbih Nabi Yunus atau doa sunun. Alhamdulillah, kelahiran lancar meski tidak memakai talusur," lanjut Bu Raudah sembari mengelus perut istri Angga. "Tapi suami saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Bu. Dia selalu mengaitkan apa yang saya alami dengan ilmu kedokteran. Jika ditentang, dia pasti marah," ujar istri Angga jujur. Bu Raudah terdengar menghela nafas, lalu ia membuang jauh-jauh pandangannya. Memang susah menjelaskan dengan orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal aku yakin suamimu itu pasti juga sudah merasakan hal yang sama. "Oh iya, tunggu sebentar. Aku ingin mengambilkan sesuatu untukmu," ujar Bu Raudah seraya beranjak dari duduknya. Istri Angga menunggu Bu Raudah keluar sambil melihat-lihat bunga yang cantik di halaman rumah tersebut. "Sini," panggil Bu Raudah. "Ini kadut yang dulu aku pakai sewaktu hamil. Tadi sudah kuisikan dengan jaringau, bawang tunggal, limau nipis, dan kayu sompun. Tolong dijaga ya, jangan dilepas," ujar Bu Raudah seraya memasangkan kadut hitam dengan tali hitam yang cukup panjang ke pinggang istri Angga. "Besok kalau aku pulang dari kebun, aku akan bawakan daun nanas untukmu." "Tapi Bu, shh, ini penangkal. Kamu jangan sekali-kali melepaskan apalagi membuangnya. Karena kita tidak tahu sosok apa yang mengincar janinmu itu. Jaga ini untuk anakmu dan dirimu," potong Bu Raudah. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara membalas kebaikan Ibu. Sudah, kita ini sesama wanita. Apa yang kamu rasakan, sudah terlebih dahulu aku rasakan," kata Bu Raudah seraya mengelus pundak istri Angga. "Ya sudah Bu, kalau begitu saya pulang dulu ya. Mau memasak," pamit istri Angga. "Iya, ingat pesanku ya, jangan dilepas kadut itu."
ujar Bu Rauda. Sesampainya ia di dalam rumah, hawa yang tidak enak kembali ia rasakan. Apalagi saat ia memasak sayur sup di dapur. Semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai bagian pinggang kanan dan kakinya. Sesegera mungkin, ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuah sup mendidih tadi di tubuhnya. Perih, sakit yang ia rasakan, bahkan air keran pun tidak banyak membantu. Sementara itu, terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa kagetnya, sebuah wajah memantul di cermin, membuat istri Angga langsung berteriak ketakutan. Angga yang baru saja sampai di rumah, seketika kaget mendengar teriakan istrinya yang berasal dari kamar mandi. Satu pintu terbuka, terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangannya menutupi mata. Ia menangis sesenggukan dengan nafas yang berat. "Ada apa ini, Yang?" tanya Angga seraya membantu istrinya berdiri. "Kok bau sup?" "Aku ketumpahan sup panas. Tadinya aku mau memasak untukmu." Angga menghela nafas. "Kan sudah aku bilang, kalau tidak sanggup masak ataupun bersih-bersih rumah, jangan dilakukan. Yang ada kamu bisa sakit, Yang. Aku tidak mau anak kita kenapa-kenapa. Lain kali jangan lagi ya. Besok aku akan minta tolong istri temanku untuk menemani kamu di rumah sebelum ART yang kita cari ketemu," ujar Angga. Istri Angga hanya terdiam, tanpa bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Keesokan harinya, istri temannya yang bernama Rita datang bersama 3 anaknya. Sepanjang hari mereka berada di sana. Anak-anak temannya Angga itu sangat nakal. Mereka bahkan sudah beberapa kali dalam sehari memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan milik istri Angga. Ibunya yang melihat kenakalan anak-anaknya hanya menegur sedikit-sedikit, dan ia lebih asik dengan handphone untuk berselfie ria. Menjelang Isya, mereka pulang dengan dijemput oleh suaminya yang merupakan teman kerja dari Angga. "Aku tidak mau lagi mereka datang kemari. 4 piringku mereka pecahkan. Kaca lemari dapur juga pecah karena ulah-ulah anak itu," ujar istri Angga. "Wajarlah, Yang. Namanya juga anak-anak. Biarkan sajalah, kan masih bisa diganti," ucap Angga sembari meminum segelas air putih. "Hah, wajar? Wajar itu kalau cuma anak-anak itu aja yang ada di sini sendirian. Ini ibunya juga ada di sini, tapi tidak menegur sedikit pun dengan kelakuan anak-anaknya. Malah asik main handphone dan telepon-teleponan," ujar istri Angga. "Aku lebih baik duduk sampai malam di rumah Bu Raudah menunggu kamu pulang, ketimbang harus bersama istri temanmu itu," ketus istri Angga. Bu Raudah lagi. Apa sih untungnya bergosip dengan tetangga kita itu? Kamu mau nambah dosa, gosipin orang-orang. Kamu itu tahu karma tidak sih? Astaga, siapa bilang kalau aku duduk bersama Bu Raudah langsung menggosip? Kejam sekali kamu memfitnahku," isaknya. Angga menghela nafas panjang. "Semua orang di sini tahu kalau Bu Raudah itu tukang gosip, orang aneh yang selalu merasa dirinya paling benar. Makanya aku tidak suka kalau kamu bergaul dengan ibu itu," kata Angga melembutkan nada bicaranya. "Tapi dia tidak seperti itu," teriak istri Angga. Angga kembali menghela nafas. Ia tak ingin membuat istrinya menangis. Ia juga tak ingin masalah ini sampai melebar kemana-mana. Maksudnya juga baik, meminta istri temannya untuk menemani istrinya di rumah. Tapi ternyata semuanya di luar dugaan. Bukannya merasa lebih baik, istrinya malah merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan istri teman si Angga. Ia berjalan ke dapur, melihat piring-piring dan kaca lemari yang pecah berserakan di lantai. Ia mengumpulkannya dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba saja istrinya langsung mendorong tubuh Angga hingga terjatuh ke tumpukan kaca pecah yang membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangannya. Tidak hanya sampai di situ, istrinya juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ke pecahan kaca hingga darah menyembur kemana-mana.
Angga yang sudah terluka itu pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya. Hampir saja ia mencekik leher wanita itu andai ia tak teringat bahwa istrinya sekarang sedang hamil. Angga meringis kesakitan. Beberapa serpihan kaca masih menempel di wajahnya. Namun begitu, istrinya malah tertawa dan berusaha menyerangnya lagi. Angga yang tidak ingin melukai istrinya itu pun langsung berlari ke arah ruang lain. Ia berusaha menghindar. Namun anehnya, istrinya bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Wanita itu terlihat gemetar menangis ketakutan karena baru saja untuk yang pertama kalinya ia ditampar oleh suaminya. "Kamu menamparku," isaknya. "Maaf Yang, tadi kamu mau membunuhku. Aku terpaksa harus menamparmu," ucap Angga sembari meraih tubuh istrinya. Lihat wajahku, tanganku. Kau membuatku seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku janji, besok tidak akan meminta mereka datang ke rumah ini. Jangan bertingkah seperti ini lagi. Kamu bukan hanya bisa membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita," lanjut Angga. "Tapi aku tidak melakukan itu." "Shh, sudah, jangan dibahas lagi," potong Angga cepat. Malam itu, setelah mengobati luka-luka istrinya, Angga perlahan mencabuti serpihan kaca yang masih menempel di kulitnya. Rasanya sangat perih. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Dengan malas, Angga membuka matanya. "Gak, tadi istriku kerasukan. Tingkahnya sangat aneh dan hampir membuat aku dan anak-anakku celaka. Saat kerasukan, dia bilang kalau tidak akan melepaskan kalian. Aku khawatir kalau ada apa terjadi pada kau dan istrimu. Ini nomor HP Paman Malik. Kau bisa telepon dia besok. Dia tidak punya WA." Begitulah isi chat dari teman Angga. Saat tanpa sengaja, Angga melihat ke arah jendela. Angga tersentak kaget melihat sebuah sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempat tidur. Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Beberapa kali Angga menelan ludahnya hingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan tiba-tiba. Angga lalu bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ketakutan mulai ia rasakan. Jujur Angga akui, semenjak istrinya hamil, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu. Angga kembali mencoba tidur, namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium olehnya. Dan hembusan angin yang entah dari mana datangnya membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya merinding. Ia selalu merasa terancam jika matanya terpejam. Ia membuka aplikasi YouTube-nya dan mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takutnya di malam itu. Namun film-film lucu yang dia tonton sama sekali tak membantunya. Malah kini ia mendengar suara desahan-desahan nafas yang berada sangat dekat dari telinganya. Karena tidak juga merasa lebih baik, akhirnya Angga menyetel musik dari HP-nya. Ia juga mengambil HP milik istrinya dan membuka aplikasi-aplikasi milik istrinya. Beberapa aplikasi tidak menunjukkan keanehan. Namun, ketika ia mengecek Google milik istrinya, Angga begitu terkejut sekaligus emosi melihat histori pencarian istrinya. Banyak sekali urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus, jin, dan setan juga iblis di sana. Untuk apa dia mencari tahu masalah yang beginian? Gumam Angga. Terdengar suara derit pintu terbuka dan sebuah benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai. Angga mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar kamar ketika ia kembali melihat sebuah bayangan di bawah pintu. Angga benar-benar menjadi seorang penakut malam itu. Pukul 4 subuh, barulah Angga bisa memejamkan matanya dan alhasil akhirnya ia bangun kesiangan. "Kamu tidak usah memasak ya. Nanti malam aku bisa beli makanan di warung. Kalau kamu takut di rumah sendirian,
kamu bisa ke rumah Bu Raudah, pesan Angga pada istrinya. Sekitar pukul 3 sore, istri Angga pergi ke rumah Bu Raudah. Maaf ya, aku belum ke kebun, jadi daun nanasnya belum ada. Gak apa-apa Bu, santai aja. Oh ya, ini sepertinya bunga baru ya Bu? Iya, kemarin beli di Facebook. Wih, bunganya bagus-bagus, puji istri Angga, seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru saja dibeli oleh Bu Raudah. Dan keanehan pun terjadi. Bunga yang dipegang oleh istri Angga tiba-tiba rontok. Astaga, aduh, maaf Bu, kelopak bunganya lepas. Tidak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Kamu sudah makan? Tanya Bu Raudah sambil tersenyum. Saya masih tidak nafsu makan Bu, apalagi kalau Angga membeli makanan yang berminyak-minyak. Melihatnya saja saya langsung pingin muntah. Sama, aku juga dulu begitu. Waktu hamil anak perempuanku, malah selama 3 bulan cuma diam dan rebahan dalam kamar. Bergerak sedikit muntah, apa-apa muntah, sampai lemes sekali badan. Sekitar pukul 6 sore, istri Angga pamit pulang. Di dalam rumah, ia langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan menonton film kartun untuk menghibur rasa gelisahnya. Sementara itu, di rumah Bu Raudah, setelah ia memasak, ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru dibelinya kemarin. Namun sesampainya di luar, ia sangat terkejut dengan keadaan bunganya yang sudah layu dan mati. Tidak hanya satu, tapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istri Angga tadi sore menjadi layu dan mati. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Raudah. Nafasnya naik turun, wajahnya mulai terlihat panik. Bu Raudah berlari ke rumah Angga. Ia berteriak-teriak memanggil istri Angga dari luar rumah. Namun tak ada siapapun yang mendengar teriakannya. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Angga datang. Bu Raudah langsung menanyakan beberapa pertanyaan pada Angga yang membuat Angga bingung sekaligus emosi. Saya tidak tahu kadut apa yang ibu bicarakan, jawab Angga meninggi. Istrimu diincar makhluk halus, sekarang dia pasti dalam bahaya. Mendengar perkataan Bu Raudah, Angga mencoba memaksa masuk ke dalam rumah dan tidak seperti biasanya. Malam itu rumahnya terkunci rapat, sehingga membuat Angga kesusahan untuk masuk ke dalam. Ibu punya linggis Bu? Ada, sebentar aku ambilkan ya, jawab Bu Raudah yang segera berlari pulang ke rumahnya. Beberapa saat menunggu sambil ia terus memanggil-manggil nama istrinya. Ini linggisnya, ujar Bu Raudah yang datang bersama suaminya dan juga anak lelakinya. Dibantu oleh anak dan suami Bu Raudah, akhirnya pintu berhasil dijebol. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak masih seperti biasa. Namun saat ia sampai di depan pintu kamar, lagi-lagi terkunci. Aroma seduhan pandan dan berbau kencur menyengat memenuhi ruangan, membuat keempat orang di dalam rumah tersebut saling berpandangan tanpa berani bertanya sesuatu pun. Jangan, tolong, jangan, teriak istri Angga dari dalam kamar. Tolong, kamu panggilkan Pak Haji Muin, suruh beliau kemari, cepat, ujar Bu Raudah menyuruh anaknya. Dan dengan sigap, pemuda tersebut langsung berlari keluar rumah. Sementara itu, Angga dan suami Bu Raudah berusaha membuka pintu kamar. Pikiran Angga benar-benar sangat kacau malam itu. Jeritan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya. Pintu kamar roboh. Terlihat di sudut ruangan, istri Angga duduk dengan bagian kepala dan wajahnya yang penuh darah. Nampaknya ia terluka saat berusaha keluar melalui jendela. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat terdengar. Sementara itu, di luar, anak Bu Raudah sudah berhasil menyebut Pak Haji Muin. Lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk itu digandeng oleh anak Bu Raudah untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan kamar, raut wajah Haji Muin nampak terkejut. Lelaki tua tersebut nampak bersikir dan berkali-kali mengucapkan istighfar. Terdengar suara tawa keluar dari mulut istri Angga. Aku tidak akan pergi
sebelum janin yang ada di kandungan ini lahir. Apa urusanmu dengan anakku? Dasar setan, bentak Angga. Hahaha. Siapa tuanmu yang mengirimmu kemari? Tanya Haji Muin nyaris tanpa emosi, sembari mulutnya masih bersikir. Kau tidak perlu tahu siapa tuanku. Segera ikat kaki dan tangannya. Aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu tanpa bantuan, ujar Haji Muin. Angga, Buraudah, suami Buraudah, dan anak-anaknya ikut membantu mengikat tangan serta kaki istri Angga. Tolong ambilkan air sebaskom, perintah Haji Muin seraya mengusap-usap ubun-ubun istri Angga. Buraudah bergegas ke dapur. Setelah mendapatkan sebaskom air, ia langsung kembali ke dalam kamar. Letakkan airnya di bawah ranjang. Tolong ambilkan aku cermin. Setelah mendapatkan apa yang dipintanya, Haji Muin langsung membacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Seketika terdengar erangan kesakitan dari mulut istri Angga. Lihatlah wujudmu, wahai jin kafir. Tidak sepantasnya kau berada di dalam tubuh wanita ini. Cepat kau keluar dari tubuh wanita ini. Kaca yang dipegang Haji Muin pecah tiba-tiba. Lalu untuk beberapa saat kemudian tubuh istri Angga lunglai. Apa anak saya tidak apa-apa, Pak Haji? Tanya Angga. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi jin itu masih tidak benar-benar pergi. Dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimkannya masih menginginkan istri dan anakmu. Celaka. Lalu saya harus bagaimana, Pak Haji? Tanya Angga. Kau muslim? Angga mengangguk pelan. Lalu Haji Muin tersenyum seraya mengusap wajahnya. Kapan terakhir kali kau sholat? Lebaran kemarin, jawab Angga malu. Bukan maksudku menggurui, tapi ada baiknya kalau mulai sekarang ingatlah kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan, ujar Haji Muin seraya mengambil air di bawah ranjang. Siramkan air ini mengelilingi rumahmu, suruh Haji Muin. Dan mulai sekarang sampai anakmu lahir, letakkan cermin ini di atas tempat tidur kalian, lanjut Haji Muin. Setelah malam itu, keadaan kembali membaik. Setiap hari Buraudah akan menemani istri Angga sampai Angga pulang. Ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar Angga dan istrinya. Namun beberapa minggu setelahnya, Angga kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya. Hingga suatu ketika, Angga teringat chat dari temannya dan segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh temannya. Namun saat telepon tersambung, suara seseorang yang pernah Angga kenal menyapanya dari seberang sana. Angga bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghapusnya dari daftar riwayat panggilan telepon. Keesokan harinya, Angga menemui anak lelakinya Buraudah dan meminta untuk diantarkannya ke rumah Haji Muin. Namun setelah sampai di rumah Haji Muin, Angga terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu tanpa berkata apa-apa, Angga akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Muin. Aku yakin, tanpa ku beritahu pun, kau sudah mengetahuinya, ucap Haji Muin. Angga menghela nafas panjang, lalu bergegas keluar dari rumah. Suara perempuan dari seberang telepon waktu itu kembali mengingatkannya dengan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.